Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Nah saudara, di tayangan kali ini saya ingin memberikan pelajaran tentang apa yang membedakan kita dengan Israel sehingga kita beribadah pada hari Minggu sedangkan Israel beribadah pada hari Sabtu, yaitu hari Sabat, hari ke-7. Nah, tentu pasti ada dasar-dasar kebenaran yang tentu pasti kita harus pelajari bersama sehingga memberikan kita sebuah peneguhan, keyakinan bahwa tidak salah kita beribadah pada hari Minggu, dan bagi orang Israel yang beribadah pada hari Sabtu apakah salah atau tidak, tentu pasti kita akan lihat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama sehingga kita akan mendapatkan bahan acuan untuk kita bisa memahami secara biblika, secara dasar kebenaran bahwa ternyata apa yang saudara kerjakan hari ini, baik ibadah-ibadah saudara, tentu pasti ibadah-ibadah yang tidak lagi melanggar aturan-aturan firman Tuhan. Nah saudara, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Tentu pasti ini akan menjadi dasar untuk saya akan berbagi buat saudara pada saat ini tentang mengapa kita beribadah pada hari Minggu dan tidak beribadah pada hari Sabtu seperti yang dipegang oleh saudara-saudara kita dari bangsa Israel, ya kan? Saya katakan saudara-saudara karena semua manusia kan dari satu nenek moyang yang sama. Jadi kita saudara walaupun mungkin saudaranya berapa kali, intinya sesama manusia. Nah, tapi dalam konteks ini kita berbeda. Israel berbeda karena beribadahnya pada hari Sabtu, sedangkan kita gerejanya beribadah pada hari Minggu. Yang salah mana? Tentu pasti kita harus kembali kepada firman. Untuk menyatakan salah atau benar itu bukan hak saya sebagai seorang manusia, tetapi kembali kepada konteks firman Tuhan yang akan kita baca bersama sehingga ini akan menjadi peneguhan buat kita untuk kita beribadah dengan tepat dan benar dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara sama Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua. Ya, surat Kolose pasal yang kedua pada ayat yang ke-16. Nah, saya akan bacakan di sini di Alkitab saya tertulis bahwa carilah perkara yang di atas. Ayat 16 dalam Kolose pasal 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah saudara, kalau dari ayat ini tentu pasti kita akan semakin paham bahwa ternyata dalam konteks ini Paulus berbicara kepada gerejanya, yaitu orang-orang di luar Israel yang dipanggil dan menjadi percaya kepada Yesus. Dan Rasul Paulus kita kenal sebagai rasul yang dipanggil untuk orang-orang kafir yang percaya kepada Yesus, termasuk kepada saudara dan saya sebagai gerejanya di akhir zaman ini. Nah, dikatakan dalam ayat 16 dalam Kolose pasal 2 ini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Ya, jadi jangan membiarkan orang menghukum kita sebagai gerejanya mengenai makanan dan minuman. Sampai di sini dulu. Nah, di video saya yang lalu saya membahas tentang soal makanan minuman. Saya lebih khusus lagi, saya bahas kalau saudara nanti bisa searching di video saya tentang apakah makan babi itu haram. Nah, tentu pasti terjadi perdebatan. Kalau saudara bisa lihat di kolom komentar, ada beberapa perdebatan yang terjadi di situ. Dan tetapi saya mengacu kepada konteks kebenaran surat Roma bahwa hal kerajaan surga bukan lagi soal makan minum, tetapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak lagi dipusingkan dengan hal-hal makanan minuman yang bersifat jasmani, yang tidak akan pernah membawa kita kepada yang namanya kekekalan. Karena bagi orang Israel, soal makanan bukan soal haram dan halal. Dia tidak mengenal haram dan halal karena dalam konteks Israel, mereka lebih mengenal makanan itu dalam konteks hoser dan lohoser, yaitu layak dimakan atau tidak layak dimakan. Jadi bukan soal haram dan tidak halal, haram dan halal. Karena soal makan minum tidak ada menyangkut
paut soal keberdosaan manusia kalau soal makan atau minum. Nah, itu sebabnya saya tidak lagi membahas tentang soal makan minum, tetapi saya membahas di sini tentang hari-hari ibadah kita. Nah, karena sebagian orang menganggap bahwa kita yang beribadah pada hari Minggu menyalahi aturan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan tentang hari Sabat, yaitu hari perhentian untuk kita beribadah pada hari Sabtu. Nah, saudara, kalau kita mengacu kepada ayat ini dalam surat Kolose, ternyata firman Tuhan menjelaskan, menegaskan kepada kita, jangan pernah lagi ada orang yang menghukum kamu tentang soal makan minum, tentang soal hari raya, bulan baru, termasuk di dalam ayat 16 ini dikatakan, ataupun hari Sabat. Artinya, apakah hari Sabat tidak relevan lagi untuk kita lakukan hari ini? Tentu pasti kalau mengacu kepada ayat ini, jangan lagi ada yang menghukum kita tentang hari Sabat. Karena firman Tuhan berkata, semua hari itu sama baiknya. Semua hari. Ingat, semua hari sama baiknya. Termasuk hari Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Apakah salah beribadah pada hari Minggu? Nah, saya beribadah hari Minggu. Nah, tentu pasti akan jadi timbul pertanyaan. Salahkah kita kalau kita tidak beribadah pada hari Sabtu dan kita beribadah pada hari Minggu? Nah, saya akan kasih beberapa dasar yang kembali kepada dasar biblika dan juga tentu pasti kepada relevansi dalam kondisi keadaan sampai saat ini, saudara. Nah, yang pertama, saudara yang sama Tuhan, kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Nah, yang pertama saya ingin bagikan buat saudara adalah karena Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, pada hari Minggu, sehingga kita tahu bahwa orang biasanya merayakan kemenangan kebangkitan Yesus itu pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu, untuk mengingat karya Yesus dan juga kebangkitan Yesus, sehingga kita merayakannya dalam ibadah kita. Nah, tentu pasti setiap orang punya dasar-dasar yang berbeda. Nah, kalau saya ditanya, saya punya dasar seperti ini. Yesus bangkit pada hari Minggu, dan itu sebabnya kita merayakan kemenangannya. Sehingga itu sebabnya kenapa hari Minggu disebut ibadah raya. Karena perayaan atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Itu yang pertama, saudara. Mengapa kita ibadah pada hari Minggu. Nah, yang kedua, saudara, kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Tentu pasti, kalau saya relevansikan dengan sekarang, karena hari Minggu itu adalah hari yang libur ya, diberikan oleh pemerintah, meliburkan pada hari Minggu, sehingga tidak ada salahnya untuk kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, itu ya. Jadi, tidak ada salahnya untuk kita pakai beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu itu, karena itu hari libur. Nah, tentu pasti akan bertanya, wah, kok seperti itu? Ya, saya katakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Jadi kalau dia berikan aturan pada hari Minggu kita libur, ya mengapa tidak kita tidak pakai untuk beribadah kepada Tuhan? Nah, itu dasarnya sebenarnya. Dan yang ketiga tentu pasti dasarnya adalah firman Tuhan mengatakan bahwa semua hari itu baik. Jadi tidak ada hari yang tidak baik. Semua hari itu baik. Makanya Alkitab berkatakan dalam Kolose pasal 2 ini, jangan lagi kita dihukum dengan hari-hari raya, hari baru, ataupun hari Sabat. Jadi maksudnya gini, saudara. Kalau saya mau artikan buat saudara, bahwa jangan lagi kita terintimidasi, kalau enggak hari Sabat, nanti kita harus salah dalam beribadah. Enggak, saudara. Hari Minggu pun tetap adalah hari yang sama baiknya dengan hari Sabtu, sama baiknya dengan hari Jumat, hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin. Nah, sama baiknya semuanya. Tergantung dari cara kita. Nah, tergantung dari hati kita bagaimana beribadah. Makanya ketika Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria, dia tidak bicara lagi soal liturgi. Dia tidak bicara lagi tentang cara ibadahmu bagaimana. Makanya Yesus bilang, akan tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar bukan lagi menyembah di gunung. Dia bicara tentang pusat penyembahan orang-orang Samaria, itu di Gunung Gerizim. Bukan lagi di Yerusalem. Pusat penyembahan orang Israel, orang-orang Yudais, yaitu di Bait Allah Yerusalem. Dia tidak lagi bicara tentang caranya, tetapi dia bicara tentang siapa yang menyembah kepada Tuhan. Makanya dia bicara tentang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, artinya dia tidak lagi menekankan caranya,
kapan penyembahannya, tapi dia yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya, hari apapun saudara menyembah kepada Tuhan, kalau engkau menyembah dia dalam roh dan kebenaran, engkau layak di hadapan Tuhan. Layak ibadahmu di hadapan Tuhan. Karena bukan caranya, bukan teknisnya, bukan liturginya, tapi cara kita menyembah. Tapi hati kita yang menyembah didasari dengan roh dan kebenaran. Nah, jadi mengapa kita berbeda dengan orang Israel? Karena Alkitab ini menjelaskan bahwa ternyata ayat 17 menjelaskan gini. Dalam Kolose pasal 2. Ternyata semua hari-hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, termasuk hari raya Pondok Daun, tahun Yobel, hari raya hari raya yang lain, ada beberapa hari raya yang dirayakan oleh orang Israel ya. Nah, ternyata dalam ayat 17 menjelaskan dalam Kolose pasal 2, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi ternyata semua hari-hari yang dirayakan oleh orang Israel, termasuk hari Sabat, merupakan bayangan yang harus datang, yaitu Yesus Kristus. Makanya orang-orang yang hidup dalam Kristus, yang percaya kepada Yesus, termasuk kita sebagai gerejanya, mempelainya, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Alkitab berkata, kita sudah ada di atas hukum Taurat, yaitu dalam hukum kasih karunia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus adalah kesempurnaan dari seluruh hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Tuhan kepada semua orang di muka bumi ini. Artinya, bahwa di dalam Yesus kita sudah memperoleh kemenangan dan kita tidak lagi takluk di bawah hukum Taurat, tapi kita ada dalam hukum kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam kasih karunia Tuhan tidak ada lagi hari yang satu kudus dan yang lain tidak kudus, tapi semua hari itu baik, dan di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir, dan kehadiran Tuhan ditentukan dari sikap hatimu yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara sama Tuhan, ayat 18 menjelaskan dalam Kolose pasal 2, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dalam soal-soal ibadah, dalam hal apapun. Jadi saudara sama Tuhan, dari kebenaran ini kita diajarkan, jangan kita digagalkan kemenangan kita, baik soal makanan, minuman, soal hari-hari raya, soal bulan baru, termasuk hari Sabat, saudara. Saya tidak mengatakan hari Sabat tidak baik. Tapi kalau kita adalah orang Israel, silakan lakukan hari Sabatmu, saudara. Karena hari ke-7 itu bagi orang Israel ada hari yang dikuduskan. Tapi ingat, kalau saudara mengacu kepada kitab Kejadian pasal 1, ketika Tuhan berhenti pada hari ke-7, Dia tidak katakan bahwa hari ke-7 itu dipakai untuk beribadah, saudara. Dia hanya berhenti, beristirahat, dan menguduskan hari ke-7 itu sebagai hari perhentian. Bukan untuk berhenti dan beribadah, saudara. Tidak ada di situ dituliskan. Nah, hanya dalam konteks mengatur keberadaan umat Israel untuk menyembah kepada Yahweh Tuhan pada waktu itu, maka diaturlah satu hari yang dikuduskan untuk mereka berhenti dari segala pekerjaan mereka dan berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas, bahkan tidak menyalakan api, tidak menyalakan listrik. Supaya apa? Bukan listrik, dulu belum ada listrik ya. Tidak menyalakan api karena hari itu dianggap sebagai hari perhentian. Nah, kalau relevansinya dengan sekarang, tentu pasti betahkah saudara untuk melakukan itu semuanya? Tentu kita tidak berpegang cuma pada satu pengajaran, yaitu menguduskan hari Sabat, tapi harus berpegang pada semua aturan-aturan yang dituliskan di dalam Taurat, dan tidak ada yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat itu. Makanya Yesus datang untuk menyempurnakan sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat yang ke-17 ini. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Jadi apa semuanya ini? Ayat 16 itu. Jadi caranya kita menganalisa firman Tuhan supaya kita paham, saudara. Ayat 17 berkata dalam Kolose pasal 2, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Apa semuanya ini? Nah, ayat 16 jawabannya. Tentang soal makanan, soal minuman, soal hari raya, soal bulan baru, dan hari Sabat. Semuanya ini adalah bayangan dari yang harus datang, yaitu yang sempurna dan menyempurnakan Taurat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi dalam Yesus, kita tidak lagi terhukum dengan hari-hari yang khusus untuk kita menyembah, tapi semua hari itu sama. Sehingga kita beribadah
di mana 2-3 orang berkumpul atas nama aku, entah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, bahkan Minggu, semuanya hari sama, semua hari baik, dan Tuhan pasti hadir ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara sama Tuhan, biarlah lewat kebenaran ini mengedukasi kita, supaya kita berpegang terhadap setiap kebenaran Tuhan, dan kita tidak lagi ada di bawah hukum Taurat, tapi kita ada di dalam hukum kasih karunia Tuhan. Karena Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat, dan kita yang hidup dalam Yesus, kita sudah menang dan meraih kemenangan atas kematian dan kebangkitan Yesus, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi saudara sama Tuhan, semoga kebenaran ini mengedukasi dan memberikan kita pembelajaran-pembelajaran. Dan kalau saudara ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar di video ini. Dan saudara bisa share juga video ini kalau saudara merasa diberkati, dan like. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkarya dan memberkati banyak orang dengan subscribe channel ini, dan juga nyalakan loncengnya supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara saya. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.